Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam, kaum muslimin dan muslimat, sahabat roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu siang di pekan kedua ini kita dapat kembali bersama di dalam saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini akan kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah dari pembahasan kitab At-Tuhfatu As-Saniyah Syahru Al-Manzumah Ibni Abi Dawud Al-Haiyah yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah akan dipaparkan atau dijelaskan oleh guru kita yaitu Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullahu ta'ala secara langsung dari Surabaya. Di akhir sesi nanti, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bertanya baik melalui pesan WhatsApp ataupun melalui layanan telepon di nomor 0218236543. Insyaallah kajian kita pada kesempatan siang hari ini berkaitan tentang bait-bait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pemaparan bait yang pertama insyaallah. Kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah ta'ala kami persilahkan, falyatafaddal masykura ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzumah Al-Haiyah oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian bait-bait syair oleh Al-Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud, ya, putranya Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dengan syarah Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala.
Kita masih dalam pembahasan bait yang pertama. Imam Abdullah bin Imam Abu Dawud rahimahullah berkata, tamassak bihabrillah wattabi'il huda wala taku bid'iyah la'allaka tuflihu. Kata beliau, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk dan jangan menjadi pelaku kebid'ahan agar engkau beruntung sukses. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, qauluhu tamassak ay at-tamassuk fil lughah al-akhdhu bisyai' wal i'tisamu bihi. Kata-kata tamassak itu dari kata-kata at-tamassuk, secara bahasa artinya mengambil sesuatu dan memegang erat sesuatu tersebut. Wa hadza ma'khudun min qouli ta'ala, dan ucapan Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud tadi mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah berfirman, berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan kalian dahulu di atas jurang tepi api neraka, fa anqadhakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Intinya pada awal ayat ini Allah mengatakan tadi wa'tasimu. Maknanya tadi tamassaku. Ya, sekali lagi putranya Imam Abu Dawud mengatakan berpeganglah dengan tali Allah. Kemudian wa qaulu ta'ala walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudhi'u ajran muslihin. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf 170, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quran, dan mereka mendirikan salat, sesungguhnya kami, kata Allah, tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang memperbaiki. Intinya kata-kata tamassak itu sama dengan firman Allah wa'tasimu. Adapun makna habrillah, tali Allah, maka kata Syekh di sini, habrullah lil ulama fihi aqwalu. Para ulama memiliki beberapa penafsiran tentang ayat habrillah, tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Wa'tasimu bihabrillah. Kata beliau, wa aksaruha indal mufassirin al-Quran. Yang terbanyak para ulama mentafsirkan habrillah yaitu Al-Quran. Kama dzakara dzalik Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Intinya wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah. Tamassak bihablillah, berpeganglah dengan Al-Qur'anul Karim. Wa huwa muradun nazim huna, dan inilah yang dimaksudkan oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah taala. Li'annahu dzakara as-sunnah ba'dahu, karena beliau setelah itu menyebutkan tentang as-sunnah, yaitu dari kata-kata wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk, yaitu yang dimaksud adalah petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Maka maknanya tadi tamassak bihablillahi wattabi'il huda, maknanya berpeganglah dengan Al-Quran dan ikutilah ajaran Rasulullah SAW, ikutilah hadis Rasulullah
wasallam. Wan nazim rahimallah biqaulihi tamassak bihablillah yukhatibu as-sunniyah wa yaqulu lahu liyakun marja'uka daiman wa abadan kitaballah wa ma tamassuki bihi ittabi'il huda ay as-sunnah. Maka maksud dari ucapan Abdullah bin Abi Dawud rahimahumullah ta'ala di bagian awal. Bait pertama maksudnya ya berpeganglah dengan tali Allah. Beliau ingin menasehati ahli sunnah wal jamaah agar senantiasa dalam beragama, apalagi dalam berakidah, untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai landasan, sebagai pedoman. Yang sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya di dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah sebelum ulama salaf menyampaikan akidah ahli sunnah yang sebenarnya mereka memondasi dulu manhaj dalam berakidah. Bahwasanya akidah kami ahli sunnah adalah akidah yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ahmad ketika di awal kitab akidah beliau Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami adalah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Ini kalau digandengkan tadi, akidah kami, akidah ahli sunnah yang sejati hanyalah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Bukan akidah yang ngarang sendiri, bukan akidah yang hanya berlandaskan logika atau berlandaskan hawa nafsu ataupun perasaan. Tidak. Namun inilah sekali lagi manhaj al-sunnah dalam berakidah hanya mengikuti qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Kemudian Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad membahas secara makna wattabi'il huda. Al-huda apa maknanya dan ada berapa di dalam Al-Quran. Kata beliau, wal huda yaitu petunjuk atau al-hidayah fil kitabi wa sunnah yutlaq ala amrain. Jadi kata-kata al-huda atau petunjuk atau al-hidayah di dalam Al-Quran dan sunnah ikut kalau dimutlakan ada dua maknanya. Yang pertama at-taufiq wal ilham. Hidayah taufik yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-dilalatu wal bayan wal irsyad. Hidayah ad-dilalah wal bayan, penjelasan. Ini dimiliki oleh setiap para nabi, para ulama, para dai, yaitu menunjukkan manusia ke jalan kebenaran. Adapun mereka menerima kebenaran itu atau tidak, ini kembali kepada hidayah atau taufik, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah atau taufik. Jadi sekali lagi secara global hidayah dalam Al-Quran dan sunnah Rasul ada dua. Hidayah taufik itu hanya dari Allah. Yang kedua hidayah ad-dilalah wal bayan wal irsyad. Ini memberi petunjuk, menjadi penjelasan kepada manusia tentang jalan kebenaran. Ini bisa dilakukan oleh para nabi, para ulama, ataupun para dai. Kemudian Syekh membawakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran tentang dua hidayah tadi. Wa min khilali siyaq yumkin ma'rifatul murad. Dan kata beliau, lewat redaksi ayat kita akan tahu yang dimaksud itu hidayah irsyad atau hidayah taufik. Itu lewat redaksi ayatnya. Contoh kata beliau dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah
kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini Allah menafikan dari Nabi Muhammad al-hidayah. Yang dimaksud adalah hidayah at-taufiq. Kemudian Allah menegaskan hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah at-taufiq. Sekali lagi, hidayah pertama, hidayah taufik hanya dari Allah, yaitu hidayah menerima kebenaran. Apalagi kalau kita lihat sebab nuzulnya ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang mendakwahi paman beliau Abu Talib. Qul ya ammi kalimatan uhajulaka biha indallah. Nabi Muhammad SAW berkata kepada paman beliau, wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun paman beliau lebih mengikuti bisikan sahabat-sahabat dekatnya dari kalangan kafir musyrikin Quraisy yang mereka juga membisikkan kepada Abu Talib, atarhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak mau dengan ajaran nenek moyangmu, yaitu ajaran Abdul Muttalib? Beliau pun mati dalam keadaan musyrik, padahal Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin agar beliau masuk Islam. Nabi hanya bisa mendakwai, Nabi hanya bisa menyeru. Itu namanya hidayatul al-irsyad. Nabi sanggup. Namun diterima atau tidak, ini bergantung kepada hidayah atau taufiq. Ini yang dimaksud dengan ayat sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik, kepada orang yang engkau cintai, yaitu paman beliau Abu Talib. Akan tetapi Allah memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Ini contoh ayat yang menyebut hidayah atau taufik. Kemudian juga ayat berikutnya, surat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tidak ada tugasmu memberikan hidayah kepada mereka. Maksudnya hidayah taufik. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Demikian pula firman Allah, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Itu hidayah at-taufiq. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Dan perlu kita yakini Allah Maha Adil, Allah tidaklah menyesatkan manusia kecuali mereka yang telah menyesatkan diri mereka terlebih dahulu. Mereka yang menolak kebenaran. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Ya. Imam At-Tahawi pernah berkata, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlah. Allah memberikan hidayah, menyelamatkan. Allah memberikan keselamatan itu karena karunia, keutamaan darinya. Wa yudillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlah. Namun Allah menyesatkan, Allah mencampakkan manusia itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di antara makna hidayah di sini adalah hidayah at-taufiq. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, kullu hadil ayat fi hidayati taufiq. 4 ayat tadi berkaitan dengan hidayah at-taufiq. Walaysat li ahadin ghairillahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia, para nabi, para ulama, para dai hanya bisa menyampaikan ini yang hak, ini yang batil, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat. Namun
manusia menerima dakwah seruan tersebut atau tidak bergantung kepada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi SAW yastahdi rabbahu fayaqulu fi du'aihi. Bahkan Nabi SAW minta kepada Allah al-hidayah. Dalam doa beliau berkata, Allahumma inni as'alukal huda wassadada. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-hidayah, al-huda, petunjuk, wassadad, diluruskan. Demikian pula dalam doa beliau yang lain yang masyhur juga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Faladhi yasra as-sadr wa yuwaffiq wa yahdi huwa Allah. Yang bisa melapangkan dada manusia untuk memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tugas seorang dai hanya menyampaikan wa ma alaina illa al-balagh. Oleh karena itulah tugasnya dai cukup menyampaikan dakwah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dakwah kepada at-tauhid, kepada al-aqidah, diterima atau tidak, ini bukan kewajiban kita. Ini adalah apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengajarkan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, jadikan dakwamu pertama kali adalah agar mereka mengucapkan kalimat tauhid alias an yuwahhidullah, hingga mereka mentauhidkan Allah. Sekali lagi, tugas kita menyampaikan sesuai dengan ajaran Nabi, bukan kita mengarang metode dakwah baru agar diterima oleh masyarakat. Sekali lagi, tugas kita menyampaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul SAW. Diterima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan metode dakwah ala Rasul SAW, ala para sahabat hanya karena agar kita diterima oleh masyarakat luas, padahal sekali lagi dengan metode yang dikarang-karang sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata Syekh, walidzalika qala subhana mukhatiban nabiyahu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Padahal Nabi SAW manusia yang sangat fasih, yang sangat berakhlak mulia, tapi tidak semua orang menerima dakwah beliau. Maka sekali lagi, ukuran keberhasilan dalam dakwah bukan karena pengikut yang banyak, bukan karena follower yang banyak, namun bagaimana dakwah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Apa artinya pengikut yang banyak, namun metode dakwanya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, para anbiya, di antara Nabi kita Muhammad SAW, banyak dari kalangan kaum musyrikin membenci dakwah beliau, namun tetap beliau berdakwah tauhid apapun yang terjadi. Tidak dipentingkan banyaknya yang mengikut, namun yang penting fokus dakwah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik, jangan hanya mentargetkan banyak pengikut namun lupa atau meninggalkan dakwah atau metode dakwah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menceritakan dulu ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah Nabi tersebut gagal dalam berdakwah? Bukan. Ukuran keberhasilan dalam dakwah bukan sedikit banyaknya pengikut, namun bagaimana dakwah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama tadi prioritas dakwah tentang akidah, tentang tauhid. Ini kata beliau, wa ukhra hidayatul dilalah wal bayan. Adapun hidayah yang kedua, hidayatul al-irsyad wa dilalah wal bayan, yaitu menyampaikan kebenaran kepada manusia, menyampaikan ini hak, ini batil, syirik, tauhid, bid'ah dan sunnah. Itu
adalah tugas para nabi, tugas para ulama, para adai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami kata Allah telah memberikan kepada mereka al-hidayah, yaitu hidayah al-bayan, penjelasan mana tauhid, mana syirik, mana at-ta'ah, mana al-maksiyah. Namun mereka kaum Samud lebih mendahulukan kebutaan atas petunjuk, lebih mengutamakan kesesatan daripada petunjuk. Fa'akhadathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun. Maka mereka ditimpa oleh petir azab yang menghinakan disebabkan karena perbuatan mereka. Al-jaza min jinsi al-amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ketika mereka menolak kebenaran, semakin Allah jauhkan dari kebenaran dan azab Allah turun kepada mereka. Fussilat ayat 17. Walau kana min babi hidayah taufik lama istahabul ama alal huda. Kata-kata fahadainahum, kami memberikan hidayah kepada mereka, itu bukan hidayah taufik. Ya, kalau hidayah taufik Allah berikan kepada kaum Samud, tidaklah mereka tersesat. Ya, namun sekali lagi Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa hadainahun najdain. Kami memberikan hidayah kepadanya ya dengan dua hidayah, yaitu artinya Allah menunjukkan kepada manusia man haq mana al-batil. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan bahwasanya inilah at-tauhid, inilah asyrik wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu namanya hidayah ya ad-dilala wal bayan wal irsyad. Wa hadhil hidayah takunu kadzalika lil anbiya was salihin wal ulama. Hidayah al-bayan ini juga bisa dilakukan oleh para nabi, orang-orang yang soleh, para al-ulama. Tugas para ulama hanya menjelaskan al-haq minal batil, asyirik minat tauhid. Wa min dzalika qaulu ta'ala fi haqqi Rasul sallallahu, dan ini juga yang dikatakan oleh Allah tentang Rasulnya sallallahu, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Jadi dalam surat ini, surah Asy-Syura ayat 52, ini berbeda dengan tadi surat ya Al-Qasas ayat 56. Surah Al-Qasas 56 Allah mengatakan tentang nabinya innaka la tahdi. La yaitu la nafiyah, menafikan engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Maksudnya petunjuk hidayah at-taufik. Tapi dalam ayat ini surat Asy-Syura 52 Allah mengatakan innaka la tahdi. Allah menegaskan sungguh-sungguh engkau Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah al-irsyad wal bayan. Dua ayat tadi tidak saling bertentangan. Yang satu menafikan, yang satu menetapkan hidayah untuk Nabi Muhammad. Yang dinafikan dari Nabi Muhammad hidayah taufik. Sedangkan yang ditetapkan untuk Nabi SAW hidayatul bayan. Nabi menyampaikan kepada umat beliau tentang at-tauhid. Namun enggak semuanya mengikuti ajaran Nabi SAW. Contoh tadi Abu Thalib, Abu Lahab. Bahkan bagaimana ketika Nabi awal dakwah kepada kaum Quraisy, ya Rasul SAW dicaci maki oleh paman beliau sendiri. Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, apakah karena dakwamu ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah balas dengan turunnya ayat tabbat yada abi lahabin watab. Allah matikan dalam keadaan musyrik karena beliau menentang dakwah at-tauhid. Rasul menyampaikan dakwah tauhid. Iya, Rasul sanggup, bisa. Tapi diterima oleh Abu Lahab. Ini yang tidak dipisahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul hanya bisa memberikan hidayah al-irsyad. Adapun hidayah taufik hanya Allah yang bisa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki.
Allah juga berfirman dalam surat As-Sajdah 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam yang memberikan hidayah dengan perintah kami, yaitu hidayah al-irsyad. Para ulama, para dai hanya bisa memberikan hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu penjelasan, seruan kepada al-haq. Namun diterima atau tidak, sekali lagi ini kembali kepada hak Allah yang bisa memberikan hidayah atau taufik semata. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqin. Kemudian ucapan Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala, ittabi'il huda, ikutilah petunjuk. Ai ilzam tariqal huda war rasyad alladhi bayyanahu wa dalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan petunjuk yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah konsekuensi seorang muslim ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang muslim telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa khairu hadyin wa akmaluhu. Dan seorang muslim wajib meyakini petunjuk Nabi Muhammad itu sebaik-baik petunjuk. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam pembahasan 10 pembatal keislaman, kata para ulama, kalau ada orang yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dia telah keluar dari al-Islam. Nabi SAW diutus untuk kita ikuti. Dan Rasul mengatakan dalam khutbatul hajah yang sudah kita sampaikan, bahwa beliau setiap khutbah Jumat mengucapkan wa khairul hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebagaimana statement kelompok sesat yang mereka mengatakan maqamun nubuwah fil barzakhin wa iqar rusuli wa dunal wali. Ada sebagian mereka punya statement kedudukan Nabi itu di atas Rasul, namun di bawah para wali. Naudzubillah min dzalik. Artinya sebagian mereka lebih mendahulukan ucapan wali, ucapan tokoh mereka dibandingkan ucapan Nabi. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bisa mengeluarkan orang dari al-Islam. Maka seorang muslim, muslimah yang bijak harus punya prinsip bahwasanya dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah hanya berpedoman dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, wa fil hadis yaqulu sallallahu dalam hadis tadi khutbatul hajah, Rasul bersabda wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayat wa khairul hadyi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu ada dua riwayat, bisa dibaca khairul huda huda Muhammad atau khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi Rasul sampaikan setiap khutbah Jumat untuk memondasi umat Islam dalam beragama itu. Pedomannya hanyalah Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan akal, bukan perasaan, bukan apa kata mayoritas manusia, tidak. Namun dalil dalam beragama qala Allah wa qala Rasul, tentunya tadi dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat, karena mereka yang paling tahu tentang makna ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-huda ay ad-dilala wal irsyad wal hadyu at-tariq.
wa hadyu sallallahu ma bayyana linnas wa dalam alaih mimma auhai rabbuhu. Dan petunjuk Nabi Muhammad SAW itu tidak lain tidak bukan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim muslimah wajib betul-betul berpegang teguh, ya, betul-betul mengikuti apa kata Allah, kata Rasul SAW, meskipun harus melawan arus pendapat ataupun logika banyak manusia. Wa hadyu sallallahu huwa khairu zadin yaumil ma'ad. Dan petunjuk Nabi Muhammad SAW ada sebaik-baik bekal untuk hari kiamat wal wukuf baina yaday rabbil alamin, dan sebagai bekal menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dan perlu kita ketahui bersama, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu ilal mushaf wajadtu fihi anna ta'at Rasul sallallahu fi 33 mawdi'an. Ketika aku merenungkan ayat-ayat Al-Quran, aku dapati perintah mentaati Rasul, mengikuti Rasul SAW ada pada 33 ayat Al-Quran. Dan kata para ulama, dari 33 ayat tersebut ada 3 redaksinya. Ada yang berbentuk perintah langsung, seperti firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ada pula bentuknya pujian dan pahala serta keutamaan bagi yang mengikuti ajaran Rasul SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Maka Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan orang yang mengikuti ajaran Rasul. Allah akan mencintainya, Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan lebih dari itu, Allah janji akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mengikuti ajaran Rasul, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk ayat yang memerintahkan mengikuti Rasul SAW, bentuknya ancaman, celaan bagi yang menyimpang dari ajaran Rasul SAW. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa fi hasdi rahimallah ala tamassuk bis sunnah ibtalun li qali ta'ifatid dhala alladhi yatasammawna bil qur'aniyin. Dan di dalam ucapan Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud terdapat seruan untuk berpegang teguh dengan as-sunnah, hadis Rasulullah SAW, tentunya yang sahihah, dan itu sebagai bentuk membantah kelompok yang sesat yang menamakan diri dengan kelompok Al-Qur'aniyin, alladzina yaqulun nahnu la na'khud illa bil Qur'an. Kelompok sesat Qur'aniyin, mereka berkata kami tidak mau mengikuti kecuali Al-Qur'an saja. Mereka tidak mau mengikuti hadis Rasul SAW. Mereka tidak menoleh sama sekali kepada hadis Rasul SAW. Maka tentunya ini sesat menyesatkan. Dan itu adalah ucapan yang dusta. Karena apa? Tidak mungkin mereka bisa berpegang dengan Al-Quran tanpa Al-Hadis.
Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan maka ambillah. Dan kata Imam Ahmad tadi, ada 33 ayat yang mewajibkan ikuti Rasul SAW. Dan di antara mengikuti Rasul, mengikuti hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga perincian dalam ayat Al-Quran. Itu harus lewat hadis Rasul SAW. Salat 5 waktu, aqimus salat. Dalam Al-Quran hanya disebut dirikalah salat. Namun perincian salat tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Al-hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka dusta dan sesat kelompok yang menolak al-sunnah ataupun al-hadis. Ya, yang hanya mengikuti Al-Quran, meskipun itu pun dusta. Ya Allah qad amra fi kitabi fi ayatin ajidah bil akhdi bis sunnah wa tamassuk biha. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, tadi kurang lebih 33 ayat kata Imam Ahmad untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Walida la yakunul abdu mutamassikan bil Quran illa idza akhadha bis sunnah. Tidak mungkin seseorang bisa berpegang teguh dengan Al-Quran kecuali dia juga harus berpegang dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala budda minal akhdi bi amrain juma'an. Harus memegang kedua-duanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pula yang ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari dari awal kitab beliau Syarh Sunnah. I'lam rahimakallah. I'lamu anna Islam huwa sunnah wa sunnah ya al-Islam. Kata beliau, ketahuilah Islam adalah As-Sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Karena nggak mungkin Islam tanpa sunnah Rasul, tanpa hadis Rasul, tanpa ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala amiran ummahatil mu'minin. Allah perintahkan ummahatil mu'minin, istri-istri Rasul SAW, lewat firman-Nya, wal kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacakanlah atau ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu as-sunnah, al-hadis. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Surat Al-Ahzab ayat 34. Jika ummahatul mukminin diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari, berpegang, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi kita. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7, wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang diajarkan Rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Kemudian kata Syekh, asyatrul awal minal bait wa huwa qauluhu tamassak bihablillah wa tabil huda fihi tahdidun lil masdari fit talaqi. Kata beliau di bagian awal di bait yang pertama, Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud berkata, tamassak bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Di dalamnya ada penjelasan tentang sumber referensi ahlu sunnah yang sejati dalam beragama, dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam beribadah. Ini beda dengan kelompok-kelompok sesat. Kalau kelompok-kelompok sesat, terutama kelompok ahli kalam, mereka hanya mendahulukan akal dibandingkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata akal mereka, itulah yang mereka yakini. Ini berbeda dengan ahlu sunnah yang sejati. Meskipun ahlul kalam juga mengaku ahlu sunnah, pada sebenarnya mereka ahlul ra'i, bukan ahlu as-sunnah. Kalau namanya ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala sampai dunia. Allah turun ke langit dunia seperti kawan terakhir. Kalau para sahabat, para tabi, mereka memahami sesuai dengan dohirnya Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya, mengikuti kata-kata Rasul. Tapi kalau ahlul kalam, ahlul bidah, mereka menentang, mereka mengingkari turunnya Allah dengan alasan tidak masuk akal.
Ini bedanya Ahlus Sunnah yang sejati dengan Ahlul Kalam yang mengaku ahli sunnah, padahal yang selayaknya mereka adalah dikatakan ahlu ar-ra'i, ahlu al-ahwa, yang lebih mendahulukan hawa nafsu daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Syekh, walamma haddadahu hadzara min mukhalafatihi. Di bagian awal Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala menyebutkan inilah pedoman, inilah sumber referensi akidah Ahlussunnah yang sejati. Kemudian bagian yang kedua dari bait yang pertama, beliau mentahdzir, memperingatkan kita dari menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan ucapan beliau, wala taku bid'iyyan, jangan menjadi ahli bid'ah atau pelaku kebid'ahan. Wa huwa bihadza siyak yushiru ila aslin muhimmin wa huwa anna man takhalla an habrillahi wa takhalla anis sunnati fa huwa akhirun bisabili bid'atin wa dhalalatin. Dari redaksi bait pertama ini, penulis Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud mengisyaratkan kepada prinsip yang sangat penting, yaitu barang siapa yang meninggalkan tali Allah alias Al-Quran, meninggalkan sunnah Rasul, maka dia telah berpegang dengan jalan kebid'ahan dan kesesatan. Ini prinsip yang harus dipahami setiap muslim-muslimah, bahwasanya al-haqqu wahidun, kebenaran hanya satu. Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Bagaimana juga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau berkata mentafsirkan arti al-jamaah, kata beliau, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian, yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahabah, itulah yang benar. Dan yang menyelisih kebenaran pasti sesat. Ini prinsip seorang muslim. Sesuai dengan firman Allah, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan juga Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qatalana rasul khatan biyadi, Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Saya mengatakan hada sabi hada sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Khata khututan an yamini wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri beliau. Saya mengatakan hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitan yad'u ilaih. Tidaklah jalan yang banyak itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Jalan kebenaran cuma satu, yaitu jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah siratal mustaqim yang Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita memohon kepada Allah untuk kita mendapatkan siratal mustaqim tersebut, yaitu jalannya Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, walidha arrafa ba'du ahlil ilmi al-bid'ah bima laysa bisunnatin. Oleh karena itulah sebagian para ulama ketika mendefinisikan apa itu bid'ah, kata beliau atau kata sebagian ulama, yaitu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Bukhari berkata, wa kanu yanhauna 'anil bid'ah. Mereka para ulama salaf melarang dari kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Ma lam yakun alaihi an-nabi sallallahu wa ashabuhu. Yang tidak pernah diajarkan
oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sekali lagi ukuran atau tolak ukur barometer seorang muslim muslimah mengetahui mana hak, mana batil, mana itu ahlu sunnah, mana itu ahlu al-bidah. Fan-Nazim rahimahullah yaqul wala taku bid'iyan bitarkil kitabi wa sunnah. Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud ya di bait yang pertama tadi ingin menegaskan jangan engkau menjadi pelaku bid'ah dengan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab orang itu jatuh ke dalam kebid'ahan karena meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya ada ungkapan dari sebagian ulama, mabtada'a rajulun bid'atan fi dinihi illa naza'allah minas sunnati mislaha au kama qalu. Kata sebagian ulama salaf, tidaklah seorang ahli bid'ah berbuat kebid'ahan dalam agamanya kecuali Allah cabut as-sunnah yang semisal darinya. Artinya kalau orang itu berbuat bid'ah maka otomatis dia telah meninggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diharuskan menghormati pemimpin kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, man akrama sultanal akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakannya. Tapi kalau ada orang yang sukanya mencaci maki pemimpin, maka otomatis sunnah Rasul ini akan hilang. Kenapa dia mencaci maki pemimpin? Karena dia meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ya orang yang menasihati pemimpin di hadapan umum. Ini kenapa kok jatuh ke dalam kesesatan? Kenapa kok dikatakan sesat? Karena meninggalkan sunnah Rasul. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Abi Asim, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi ala niatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Kalau orang itu mengkritik, menasehati atau nahi munkar pemimpin di medsos misalnya, ya maka dia telah meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan petunjuk Rasul, maka dia telah sesat, menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa bihadza yushiru ilal huwati al-amiqa allati saqata fiha al-mubtadi'atu jami'an wa hiya tarkuhum lil kitab wa sunnah. Penulis Imam Abdullah bin Imam Abi Dawud rahimahumullah ta'ala mengisyaratkan dengan ucapannya tadi kepada lubang yang sangat dalam yang ahli bid'ah jatuh ke dalamnya, yaitu karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang darinya kecuali akan binasa. Naudzubillahi min dzalik. Kata beliau, wa illa kanu ahla sunnah wal jamaah. Kalau seandainya mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Makanya bagi setiap muslim yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, hendaklah bercermin. Kalau dia mengaku ahlu sunnah, konsekuensinya mengikuti sunnah Rasul, terutama dalam bab al-aqidah. Tidak boleh dia mengaku ahlu sunnah, tapi akidahnya menyimpang dari akidah Rasul, ibadahnya menyimpang dari ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, bukan sunnah nenek moyang, bukan sunnah kelompok filsafat ahli kalam, bukan. Namun sunnah Rasul dan jamaah adalah jamaahnya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma kanu ahla ahwa wa bidah, ya. Kalau mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, tidaklah mereka menjadi ahli ahwa ataupun ahli bidah. Fal bid'i huwa man tarakal kitab wa sunnah wa lam yatalaqa anhuma wa lam yakhud dinahu minhuma. Ahlul bid'ah atau mubtadi itu adalah orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak berpegang teguh dengan keduanya serta tidak menjadikan keduanya
sebagai landasan dalam dia beragama, menolak ayat, mentakwil ayat, ya, dengan apa? Logikanya yang rusak. Wa man nadhara ila amati alil bid'ah wajada anna man sa'a dhalalihim huwa adamu tamassuk bil kitabi was sunnah. Barang siapa yang memperhatikan kepada kebanyakan alil bid'ah, maka dia akan mendapati sumber kesesatan mereka karena tidak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun pakai ayat, pakai hadis, itu kalau cocok dengan akal mereka, ya, maka mereka sebetulnya bukan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun dengan akal mereka. Ya, sebagaimana ungkapan mereka, kullu nasin auhama fihi tasbih awilhu. Setiap nas yang menurut logika mereka itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka takwilkan. Jadi ayat ditimbang, diukur dengan akal. Kalau nggak cocok ditakwilkan. Ini namanya ya ahlul kalam, ahlu al-bidah. Tidak menjadikan ayat dan hadis sebagai timbangan, namun akal sebagai timbangan. Akal menimbang Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah sebagai timbangan bagi akal. Amma bil i'timad 'ala al-uqul wal ara' wa awil manamat awil hikayat aw ghairu dzalik mimma ja'alahu ahlul ahwa masran lahum fil istidlal. Ya, mereka ahlul bid'ah secara umum hanya mengikuti akal atau lebih mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, pedoman agama mereka mimpi atau zauq, perasaan. Maka sebagian mereka mengatakan kalau ada hadis meskipun dalam Sahih Bukhari, kalau nggak sesuai dengan zauq perasaan, maka wajib ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini bedanya ahlu sunnah dengan ahlu al-bidah. Kemudian kata Syekh wa qauluhu la'allaka tuflihu, agar kalian beruntung, hadhi natijatut tamassuk bil kitab wa sunnah wa syinabil bidah. Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala mengatakan tadi, tinggalkanlah bid'ah, engkau akan beruntung. Ini juga lanjutan dari bagian yang pertama tadi, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, itu membuahkan al-falah, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kebaikan di dunia wal akhirah. Wal falah kalimatun jami'atun li khairid dunya wal akhirah. Dalam bahasa ulama, kata-kata al falah adalah ucapan yang mencakup kebaikan dunia dan di akhirat. Wa qad qila la kalimata fil lugha ajma' lil khairat min kalimatil falah. Bahkan dikatakan tidak ada ungkapan tentang yang mencakup semua kebaikan yang lebih baik daripada kalimat al-falah. Wal falah la yakunu illa bitamassuk bil kitab was sunnah wal ibtiad anil bidah. Dan kata beliau, al-falah, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan menjauh dari kebid'ahan. Tidak cukup hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, namun harus menjauh dari bid'ah dan ahli al-bid'ah. Demikian pula dalam berdakwah, tidak cukup hanya menyuruh kepada as-sunnah. Sampaikan sunnah saja, nggak usah ngomong masalah bid'ah. Ini keliru. Karena apa? Rasul SAW mencontohkan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Kemudian Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wa man lam yatamassak bil kitabi wa sunnah wa dhahaba ila syai'in min tilkal masadir lam yuflih. Barang siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan dia mengikuti referensi pedoman selain Al-Qur'an dan Sunnah, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Walihada ja'anil imami Ahmad rahimahullah annahu qala martada ahadun bil kalam fa aflaha. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak ada seorang pun yang mengikuti ilmu kalam, dia sukses. Tidak ada ahlul kalam yang sukses, yang beruntung, yang bahagia, yang selamat.
Ahlul kalam yaitu kelompok atau orang-orang yang mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah, atau yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Itulah ahlul kalam. Kata Imam Ahmad, tidak akan beruntung orang yang mengikuti ilmu kalam. Wa indama nadhara Syafi'i Bishran fataghallaba alaihi wa kharaja Bishr qala asy-Syafi'i. Pernah suatu saat Imam Syafi'i berdebat dengan Bishr al-Marisi. Lalu beliau mengalahkan hujah-hujah Bishr al-Marisi, tokoh ahlul kalam. Kemudian Bishr al-Marisi keluar dan Imam Syafi'i berkata, la yuflih, orang itu tidak akan beruntung. Ini sebagaimana tadi kata Rasul, la yazigu anha illa halik, tidaklah yang menyimpang dari ajaranku kecuali akan binasa alias tidak beruntung. Wa hadzal makna dalla 'alal Qur'anul Karim kama fi awal suratil Baqarah, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, dan mereka meyakini akan hari akhirat. Ulaika ala huda min rabbihim, mereka lah yang di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Yaitu tadi yang betul-betul berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan Rasul SAW, di antaranya mengimani hal yang gaib, beriman kepada apa yang diwajibkan oleh Allah untuk diimani. Wala'alla indan nazim huna laysa litaraji. Kata-kata la'allaka tuflihu itu sesuai dengan ucapan Syekh di sini. Menurut An-Nazim, yaitu Imam Abdullah bin Abi Dawud, bukan untuk berharap bi anna man iqtasama bil kitab wa sunnah fa falahu mutahaqqiqun, namun sudah menjadi kepastian barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah pasti beruntung, pasti sukses. Illa in kusida fil abdi bi tahqiqi li hadzal maqam wa tatmimihi li hadzal i'tisam. Qani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ma'asal muslimin TV Raja dan pendengar Radio Raja di Masjid Berada rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bait yang kedua yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud untuk menegaskan bait yang pertama. Kata Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah taala, wa din bi kitabillah was sunan allati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu, dan tegakkanlah Al-Quran, pegang erat, amalkan Al-Quran dan Sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, engkau akan selamat, engkau akan beruntung. Kata-kata din, wadin maksudnya fi'lu amrin minal fi'li dana yadinu dina, wal makna akim dina ka'al kita wa sunnah. Wadin bi kitabillah maksudnya tegakkanlah agamamu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita dalam beragama Islam ini harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan semua ucapan, semua pendapat atau hukum yang ada. Wa amin, berimanlah, wa ati, dan taatilah, wa mtasil maja'a fihima, dan laksanakan apa yang diajarkan oleh keduanya. Bitasdikil akhbar, dengan membenarkan semua kabar berita dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman ala istawa, Allah istawa di atas arsy, dan kata Abdullah bin Abbas, kata Mujahid Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, istawa artinya ahla wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Maka seorang muslim yang sejati mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah, bahwasanya dirinya ada di atas arsy. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajhu rabbmu. Ahlus sunnah ijma' salaf dalam kitab-kitab akidah menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau At-Tauhid, yang beliau merupakan murid dari muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga ditetapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islami. Maka seorang muslim yang bijak kalau mau beruntung, ini ikuti
kabar berita, benarkan kabar berita dari Allah dan Rasul SAW tanpa ditentang dengan akalnya. Wa fi'lil awamir, dan laksanakanlah perintah Allah wa tarkin nawahi. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa sunan alati atat an Rasulillah, dan berpeganglah dengan sunnah yang datang dari Rasul SAW. Sunan jam'u sunnah. Sunan dalam bahasa Arab jamak dari sunnatun. Wal murad al ahaditsul marwiyah an Rasulullah SAW as-sabit anhu. Maksudnya pegang-erat Al-Quran dan sunnah yang sahihah, yaitu hadis dari Rasul yang sahihah, tinggalkan yang palsu, yang dhaif, yang lemah, yang tidak sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu atat an Rasulillah hada taqyidun wa irsyadun ila anna sunan la budda an tasih hatta yukhad biha. Kita berpegang teguh dengan hadis yang sahih saja. Kata Abdullah bin Mubarak, fis sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada hadis yang dhaif, yang lemah. Wa takunu maqbulah, ya, menurut penelitian ahli hadis, ya, kesahihannya. Fa in sahhat sawa'an bi tariqit tawatur awil ahad fa ya hujjatun wa umdatun fi umri din kulliha al aqidah wa ghairiha. Dan Ahlussunnah punya prinsip hadis selama itu sahih, entah itu hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya, atau sedikit, atau hadis ahad, tetap dijadikan hujjah meskipun dalam masalah al-aqidah. Ini salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan al-bidah. Kalau al-bidah mengatakan hadis yang ahad sedikit periwayatannya tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah al-aqidah. Ini sekali lagi ajaran bid'ah yang diada-adakan oleh ahli al-bidah. Ya, sedangkan Rasul SAW mengatakan, alaikum bisunnati taraktu fikum amran tadilu ba'da ma kitaballah sunnati. Tidak ada pembedaan antara apa? Hadis mutawatir dan hadis yang penting itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulu tanju lam yadhkur min aisyai. Kata Imam Abdullah tadi bin Abi Dawud, kalau engkau berpegang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, engkau akan tanju, selamat. Tidak disebutkan selamat dari apa. Ya, ini menunjukkan dia umman naja min kulli syad wa bala. Ini maknanya selamat dari segala hal yang tidak disukai atau dari segala bentuk kejelekan fi dunya wal akhirah. Wa qaluhu wa tarbah hadza ziyadatun 'ala najah, dan beruntung, selamat plus beruntung. Fan najah ra'sul mal wa fawqahu arbah. Najah itu artinya seperti orang balik modal. Adapun arbah ada keuntungan tambahan. Ya, wa fawqahu arbahun muta'addi bihasabi quwwatil ittisal mar'i bil kitab was sunnah, arbahun dunyawiyah wa arbahun ukhrawiyah. Intinya yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf pasti beruntung di dunia wal akhirah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, qul nahbitu minha jami'ah. Kata kami mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, turunlah kalian dari surga. Kalau datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan takut dan tidak pula bersedih. Allah juga berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famitaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ja'a Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi ma'na hadil ayat. Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat di atas tadi berkata, takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa amila bima fi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin barang siapa yang membaca, memahami Al-Qur'an dan dia mengamalkan Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Tentunya tadi Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufik dan pertolongannya untuk kita istiqomah dalam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala.
Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas penjelasannya dan pemaparannya pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bertanya baik melalui pesan WhatsApp ataupun layanan telepon di 0218236543. Pertanyaan pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi disebutkan bahwa ada golongan yang mengambil suatu perintah itu dari Quran saja. Apakah golongan tersebut masih dalam kategori Islam, Ustadz? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Baik, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Secara kaidah umum, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW secara totalitas, maka dia telah keluar dari al-Islam. Ya, adapun kalau ada takwil di dalamnya, maka orang tersebut masih dalam kategori Muslim, namun dia sesat, namun dia ahlu al-bidah. Wallahu ta'ala. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Masih dari pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum jika orang awam menasihati perihal agama kepada orang terdekatnya? Semisal istri, anak atau orang tua, kerabat, apakah wajib mengundangkan khutbatul hajah atau bisa langsung ke inti permasalahannya? Syukran jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kata para ulama, membawakan khutbatul hajah entah dalam kajian atau dalam khutbah Jumat Idul Fitri itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Ya, sekali lagi tidak wajib. Ya, namun alangkah indahnya kalau al-khatib, al-ustadz yang menghidupkan sunnah tersebut, ya, dengan tetap meyakini itu tidak wajib alias itu mustahab. Nah, wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Masih dari pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya seorang supir. Nah, bagaimanakah hukumnya ketika kita mengantarkan seseorang ke tempat peribadatannya? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam mendukung orang tersebut di dalam beribadah Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Kita mengantar seseorang ke tempat maksiat, diskotik misalnya, haram hukumnya. Apalagi ke tempat kesyirikan ataupun kebid'ahan. Maka tinggalkan ya hal tersebut, itu yang wajib bagi setiap muslim muslimah, apalagi memang sekali lagi itu mengantarkan orang tersebut kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon. Silahkan. Halo. Baik, nampaknya belum terhubung Ustaz. Kita bacakan kembali dari pesan WhatsApp Ustaz. Bagaimana hukumnya kita memakan pemberian makanan dari orang yang melaksanakan tahlilan Ustadz? Apakah makanan tersebut boleh kita makan atau bagaimanakah kita menyikapinya Ustadz? Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu. Silakan Ustadz. Baik, kita kembali kepada hukum asal makanan, al-aslu fi al-asya' al-ibahah. Asal segala sesuatu itu halal, mubah dalam urusan dunia, makanan, minuman, pekerjaan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Maka wallahu ta'ala alam, tidak ada dalil yang mengharamkan makanan yang dihidangkan ketika perayaan kebid'ahan. Kita tidak boleh ikut perayaan bid'ah.
Ya, kita tidak boleh ikut ta'awun ya dalam acara bid'ah. Namun seandainya ada yang memberi makanan dari acara tersebut secara hukum asalnya mubah. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Bedakan antara acara yang bid'ah dengan makanannya. Akan tetapi perlu juga diperhatikan. Jangan sampai ketika kita menerima kemudian memakannya dijadikan bahan olok-olok dan seterusnya. Ya, maka kalaupun kita nggak makan dengan tidak meyakini keharamannya kita berikan kepada orang lain, yaitu mungkin lebih baik daripada nanti ya kita jadikan sebagai bahan olokan. Ya, sebagian mereka mau makanannya, nggak mau acaranya. Ya, namun sekali lagi secara hukum asal ya hukuman makanan tersebut halal ya sampai ada dalil yang khusus mengharamkannya. Wallahu ta'ala. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafidhullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam untuk kajian kita pada kesempatan Sabtu siang hari ini. Tafadhal ya Ustaz. Asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja saya berada rahimani wa rahmakumullah. Hidup kita sekali di dunia, maka jangan pernah kita tersesat, dan kiat untuk kita tidak tersesat hanya satu, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para as-salafus soleh. Kita jadikan itu semuanya sebagai timbangan menolak ukur, menjadi tolak ukur, barometer untuk kita mengukur pendapat manusia siapapun, sekelas apapun, sepanjang apapun gelar orang itu. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para saleh, maka itu adalah sesat, itu adalah batil, maka wajib untuk kita tinggalkan. Maka tolak ukur kita, qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahabah. Setiap ada postingan, setiap ada ceramah, setiap ada tulisan apapun, bagaimanapun indahnya retorika itu, maka timbang dengan qala Allah, qala Rasul. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Apakah ada dalilnya dalam Sunnah Rasul? Apakah itu yang diucapkan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, "Fandur rahimakallah kullaman sami'ta min ahli zamanika khasatan, fala tadkhulanna wala takbalanna fi syai'in min dzalik hatta tandur." Ya, kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, semua ucapan orang yang ada di zamanmu jangan langsung diterima, jangan engkau langsung mengikuti sampai engkau melihat hal takallama bihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu. Apakah ada para sahabat yang mengajarkan hal demikian? Harus punya prinsip dalam kehidupan yang fana ini, bahwasanya kita harus punya pedoman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, metode dakwah. Meskipun dalam Islam ada skala prioritas, yang paling utama terutama dalam bab al-aqidah. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat-nasihatnya yang diberikan pada kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk Ustaz beserta keluarga. Dan kami ucapkan syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda pada kesempatan Sabtu siang hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat senantiasa memberikan tambahan ilmu dan meneguhkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kami segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Raja Bogor 100